Assalamualaikum Sobat Harway, kembali lagi di podcast Harway. Yeay, oke, kita hari ini kedatangan tamu dari jauh banget. Ada Mbak Umira di sini. Assalamualaikum Mbak Umira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah. Nah, karena ada Mbak Umira di sini, nah kita akan ngebahas hal-hal yang cukup sensitif untuk perempuan-perempuan khususnya di Indonesia ya. Kayaknya kalau di budaya luar kayaknya kurang tahu deh ya. Tapi kalau di Indonesia rata-rata nih ya, perempuan yang belum nikah di usia 30 tahun itu seolah-olah kayak aib gitu loh. Nah, oke, kita akan ngebahas itu. Gimana sih tanggapan dari Mbak Umira ketika perempuan usia 30 tahun itu belum menikah? Apakah itu karena pilih-pilih atau takut menikah atau mungkin apa? Nggak mau nikah atau gimana nih? Nah, monggo silakan. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Masya Allah sekali ya. Jadi bener sensitif ya ketika seorang perempuan itu di usia yang teman-temannya itu sudah punya anak dua, ada yang sudah menikah 2 kali, ada yang menikah 3 kali. Wow. Gitu kan. Dianya sendiri belum menikah kayak gitu. Apalagi pressure di tengah masyarakat kita itu kan tinggi banget ya. Dikatain pilih-pilih, dikatain belum laku, dikatain ora payu, sama aja ya. Sama aja. Dikatain pilih-pilih kayak gitulah ya. Dikatain macam-macam gitu sama stigma masyarakat kayak gitu. Menurutku itu adalah hal yang biasa sih, karena sebenarnya kita itu sedang hidup di mana tatanan sosial kita itu menghendaki kita untuk punya alarm sosial gitu. Oke. Punya alarm sosial kayak gitu. Jadi usia segini tuh harus segini. Misalnya kayak anak-anak sekolah tuh ya. Usia 6 tahun tuh harus masuk SD gitu. Usia 14 tahun tuh harus masuk SMP, usia lalala itu SMA dan seterusnya. Padahal manusia itu kan memiliki timeline waktu yang berbeda-beda kayak gitu kan. Dan masing-masing itu nggak sama kayak gitu. Jadi sebenarnya yang bikin ngeri itu bukan timeline takdirnya sendiri sih. Tapi yang bikin ngeri itu tuh sebenarnya adalah stigma masyarakat kayak gitu. Jadi kata-kata sosial, kata-kata yang kita dengarkan dari tetangga mungkin ya, atau dari sosial kita itu yang menurut aku tuh lebih terdengar ngeri ya. Hujatan sosial gitu-gitu yang seolah-olah kita itu nggak diterima di masyarakat hanya gara-gara umur 30 tahun belum menikah kayak gitu. Insya Allah bentar lagi menikah. Amin. Oke, nah kita ada Mbak Koyum juga, salah satu anak Gen Z ya, yang kita undang ke sini ya kan. Nah, kalau dari Mbak Koyum sendiri kira-kira nih kan untuk menuju ke 30 kan masih jauh ya. Nah, itu gimana sih tentang ini tadi, anggapan masyarakat ketika umur 30 tahun kok belum menikah? Nah, itu kalau POV dari Gen Z sendiri gimana? Oke, langsung aja ya. Ini aku belum 30, masih 6 tahun lagi, insyaallah. Nah, kalau dari aku Gen Z sendiri, jujur aja, langsung aja ya, to the point. Bodo amat. Bodo amat, kita nggak peduli karena Gen Z seperti itu kan. Sebodo amat itu. Sebodo amat itu. Kita ya udah kalau itu nggak sesuai sama prinsip kita, track kita, ya udah kita nggak usah pikirin. Sesimpel itu sih sebenarnya. Enak ya jadi. Dan aku ngerasa juga masyarakat udah memaklumi kalau Gen Z seperti itu. Tapi bukan berarti itu sebagai sebuah pembenaran gitu ya. Yang perlu kita pastikan adalah ya yang penting siap secara mental, finansial, apalagi Gen Z itu sebenarnya lebih fokus ke takut miskinnya ya daripada takut nikahnya. Makanya kita kebanyakan Gen Z itu lebih fokus ke finansial itu sendiri sih. Gitu. Oke. Nah, tadi ngomongin tentang persiapan mental ya. Sebenarnya kan apa sih yang perlu kita persiapkan atau teman-teman yang belum menikah di usia 30 tahun plus gitu ya, belum menikah itu
apa yang perlu mereka siapkan secara mental atau apa ya, agar mereka tuh nggak minder? Karena kebanyakan temenku yang belum nikah itu rata-rata memang, ya itu jatuhnya ke minder gitu loh, nggak Mhm. percaya diri, kayak ngerasa, "Ah, apalah akulah belum nikah," kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut aku, ya nggak apa-apa gitu kan, terus emang kenapa? Nah itu kalau dari Mbak Umina gimana nih? Apa yang perlu kita siapkan nih? Apa yang perlu kita siapkan ya, Heeh, secara mental secara nih, biar dia mental? tuh lebih apa ya, menghargai dirinya Mhm sendiri lah mhm gitu. mhm. Sebenarnya kalau umumnya sih ya, Mhm kalau, tadi kita sempat cerita, mhm. aku punya komunitas gitu ya yang, Mhm eee, mayoritas itu isinya mbak-mbak umur mhm. 30 tahun dan belum menikah itu, Mhm sebenarnya mereka itu sudah cukup, apa ya, sudah cukup beradaptasi dengan serangan-serangan dari orang-orang di sekitar gitu, serangan-serangan sosial mhm. seperti kapan nikah, kemudian, Mhm ajakan menikah itu kan sebenarnya mhm. udah banyak banget ya. Mhm. Tapi kan bukan berarti kemudian kita itu, "Ayo nikah, ayo," gitu Oh, kan, iya nggak iya mungkin iya kayak iya, gitu bener bener ya. bener bener bener. Artinya itu SOP, fit and proper test itu Oke. tetap jalan gitu Oh, tetap loh, jalan. tetap jalan kayak gitu. Mhm. Artinya bukan berarti kemudian aku dan teman-teman itu tuh di usia yang sudah mungkin cukup matang gitu ya, Mhm. orang bilang gitu, bukan berarti nggak ada yang ngajakin nikah, ada kayak gitu. Cuman ya itu tadi kembali kepada fit and proper test Mhm kayak gitu. mhm. Mmm, Terus habis itu apa yang kemudian kita lakukan supaya kita itu punya self worth tinggi. Jadi justru kemudian di jeda antara waktu belum menikah ini, kalau yang aku amati sih kita jadi punya banyak waktu untuk belajar, Oke. memproses diri Mhm. kita sendiri, Mhm. kemudian, memaksimalkan peran kita sebagai seorang anak gitu kan. Mhm. Kemudian, akhirnya kemudian, kita menyadari bahwa ternyata kebahagiaan itu tidak bersumber dari orang lain. Itu sih menurutku yang sangat Oke. sangat, apa ya, sulit untuk ditemukan gitu ya. Ternyata emang Mhm. kebahagiaan itu sumbernya itu bukan dari orang Orang lain. lain, bukan Mmm. dari pasangan, bukan dari anak, bukan dari orang tua yang mereka itu harus sesuai dengan maunya kita, kayak gitu. Tapi ternyata self worth tadi Mhm. atau penghargaan diri kita sendiri itu tuh emang datangnya tuh dari dalam diri Oh, dari kita dalam. gitu. Jadi kalau misalnya Oke. bisa dibagi itu, Heeh. kita itu kan ada dunia dalam, Oke. ada dunia luar, Ya. tapi nggak ada dunia gaib ya. Oke oke. Ya, ada dunia dalam dalam diri kita atau Heeh. inner Mmm, inner mhm. self gitu Mhm. kan, ada juga outer self atau di luar diri kita kayak gitu. Nah, inner self ini kan bagaimana kemudian kita melihat diri kita, itu adalah Mhm. bagaimana kemudian kita menghargai diri kita sendiri, kayak gitu. Oke. Bagaimana Mhm. kemudian kita menghargai kesendirian kita, bagaimana kemudian kesendirian ini bukan bukan berarti kita itu perlu untuk menjadikan sebagai sebuah penderitaan, Heeh. tapi sebagai jalan untuk menuju kepada pencipta kita gitu. Jalan, kalau aku bahasanya ngeri, jalan pertemuan kita dengan Tuhan. Oke. Nah. Ah, Jalan tuh. pertemuan kita dengan Tuhan kayak gitu. Karena eh, jalan pertemuan dengan kita dengan Tuhan sebagai seorang hamba itu Mhm. tidak akan bisa dilaksanakan atau tidak akan bisa terjadi ketika kita itu bertemu dengan banyak orang gitu. Oh, gitu. Artinya Tuhan itu atau Allah itu sebenarnya kemudian ada gitu di dalam diri kita. Yang Mmm. kemudian kita bisa ajak ngobrol, kita bisa meminta pertolongan kepada Allah dan seterusnya gitu kan. Yang kemudian kita merasakan kehadiran kehadiran Allah itu setiap saat kayak gitu. Itu ternyata Mmm. bisa dilatih pada saat kita itu single. Oh, gitu. Dan Oke oke oke. rahasia, bukan rahasia sih, tapi pesan dari guruku sih ya. Mhm mhm. Pesan dari guruku tuh dalam banget. Marry God, Heeh. marry God, menikahlah dengan Tuhan, menikahlah Mhm. dengan Allah sebelum kamu itu menikah dengan Dia. Karena Oke. sebenarnya Mhm. penjelasannya adalah em, pernikahan kita itu tuh sebenarnya adalah jembatan gitu. Mhm. Tahu kan ya Iya, jembatan? heeh. Di sini kita, Heeh. ini jembatannya, ini Mhm. ada tujuannya. Heeh heeh, bener Nah, bener. pernikahan kita itu tuh sebenarnya adalah jembatan itu tadi menuju tujuan. Tujuannya Mmm, apa? mhm Tujuannya itu mhm. adalah Tuhan kayak gitu. Mhm mhm mhm. Jadi pernikahan itu sebenarnya adalah jembatan. Kalau misalnya mungkin hikmahnya buat aku ya, seandainya misalnya aku menikah sesuai dengan timeline-ku, Heeh. berdasarkan versiku di umur 24 tahun, 26 tahun, mungkin aku tidak akan menemukan hal yang sefantastis ini. Oke. Tidak akan menemukan hal yang wow ini. Kayak gitu. Jadi memang itu sih.
memang kita kadang banyak orang menikah tapi dia berputar-putar pada jembatannya. Akhirnya dia memperbagus jembatannya itu tadi, dia tidak menemukan tujuan akhirnya ini mau kemana, ini ujungnya kemana, ini mau dibawa kemana, akhirnya kemudian berputar-putar pada jembatan itu tadi, nggak nyampe-nyampe ke tujuan. Gitu. Jadi kalau aku sendiri sih memandangnya seperti itu ya. Sendiri itu adalah cara untuk menemukan Allah, bahkan berpasangan pun itu pun juga menjadi jalan gitu ya, menjadi jalan untuk menemukan Allah. Jadi kalau mindsetnya seperti itu, mau kita belum menikah, mau kita sudah menikah, tujuan kita itu ke sana kayak gitu. Sama ya, jadi Sama kayak gitu. Dan pernikahan itu tidak mengubah apapun, tapi pernikahan justru akan memperkuat jembatan kita untuk menuju pulang ke sana kayak gitu. Berarti sebenarnya jomblo itu privilege, say. Nah, jadi yang jomblo-jomblo jangan ngerasa minder. Justru waktu jomblo itu gunain buat maksimalin tadi ya, tujuan kita itu ya ke Allah gitu loh, bukan ke yang lain-lain ya. Jangan terus distraksi sama yang lain. Oke, menarik tadi itu pernikahan itu sebagai jembatan gitu ya. Nah, tapi nih yang apa ya, menurutku agak membingungkan ketika kebanyakan orang awam itu kan memang pada tahu bahwa menikah itu untuk ibadah gitu. Tapi kenapa faktanya di lapangan gitu ya, banyak pernikahan itu ya ternyata memang mereka tuh niatnya untuk ibadah, tapi kenapa malah yang terjadi pernikahannya nggak baik-baik aja. Nah, itu salahnya di mana itu? Kan mereka sudah menyadari lah. Mereka menyadari bahwa pernikahannya itu tujuannya ya memang untuk ibadah gitu. Tapi kenapa banyak yang bergejolak ini gitu pernikahannya itu? Salahnya di mana? Kita tanya ya. Oke, Sisil Sisil tahu buah black sapote nggak? Apa lagi tuh kan? Atau buah delima tahu? Tahu. Pernah makan belum? Pernah. Oke, kalau black sapote tahu nggak? Nggak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Atau buah yang kamu tahu tapi belum pernah kamu makan? Buah yang aku tahu tapi belum pernah aku makan. Aku tahu peach tapi aku belum pernah makan peach. Oke, taruhlah misalnya buah peach ya. Kamu tahu visualisasi buah peach itu seperti itu, lalalala kayak gitu, visualnya seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kamu belum pernah makan. Iya. Ya kan? Nah, kamu bisa mendeskripsikan buah itu akan lebih komplit ketika kamu itu tahu tahu buah peach itu. Atau pada saat kamu sudah tak pernah makan, kamu tuh bisa mendeskripsikan buah peach itu rasanya seperti apa, lalalala kayak gitu. Benar-benar. Tahu nggak perbedaannya apa? Kalau yang belum tahu ya kita cuma jelasinnya dari yang mukanya aja, kelihatannya. Sudah tahu itu, sudah tahu buahnya seperti ini, visualnya seperti ini, sudah tahu kan. Cuman belum pernah ngerasain. Perbedaannya apa? Sama apa nih? Nah, yang pertama nih, kamu udah tahu buah peach, ya kan, visualnya seperti itu, bentuknya seperti itu, dan seterusnya. Warnanya juga seperti apa, dan mungkin kamu pernah megang nih suatu saat ya, taruhlah pernah megang gitu. Tapi kamu belum pernah merasakan. Ya, betul. Terus yang kedua adalah kamu tahu buah itu, taruh tadi buah delima, kamu pernah pegang, kamu tahu visualnya seperti apa, dan kamu pernah makan. Ya kan, rasanya seperti apa, kamu bisa mendeskripsikan kayak gitu. Nah, pertanyaanku adalah akan lebih mantap yang mana ketika kamu itu yang pertama tadi, buah peach tadi, ataukah yang kedua, buah delima yang kamu tuh sudah pernah merasakan, mencicipi gitu. Kalau misalnya kamu, kalau misalnya kamu menceritakan kepada orang lain, kamu akan lebih menggebu-gebu yang mana? Yang delima lah, karena aku udah pernah ngerasain, udah pernah megang, udah pernah nyicipin gitu kan, jadi lebih apa ya, lebih enak ngejelasinnya gitu. Kalau cuma megang doang, tahu ini kan kalau ditanyain rasanya gimana mbak, yumbuh kayak gitu, aku yurung tahu kayak gitu lah, kayak gitu. Itu sih bedanya adalah pada saat yang buah peach tadi semua indera itu nggak bekerja. Oh gitu. Ya kan? Iya. Tapi kalau yang buah delima tadi semua indera itu sudah bekerja kayak gitu. Oh iya. Bayangkan sekarang buah itu adalah ibadah. Ada orang yang sudah tahu ibadah, tahu ilmunya, ilmunya gini gampang lah gitu. Tapi bahkan ketika dia melakukan ibadah itu, dia tidak mau mencicipi ibadah itu. Wah, berat nih. Gimana guys? Nah, mikir nih kan. Nah, gimana nih ya kan? Nah. Cerna dia. Sebentar ya kan? Dia tahu ibadah,
tahu Heeh. caranya ibadah, tapi dia tidak mencicipi ibadah itu. Nah, oh oke, berarti kayak ini ya, jadi kayak kepikiran ini, orang yang dia udah tahu pacaran itu haram, tapi dia malah pacaran. Atau bukan seperti itu visualisasinya, apa ya? Gimana nih? Dia tahu, tapi dia tidak melakukan itu. Aku boleh bantu nggak? Boleh banget. Iya, jadi kita tahu ya, Mm-mm, Islam di negara kita itu mayoritas gitu. mm-mm. Tapi mayoritas juga korupsinya. Oh iya sih, iya lagi. Setiap Oke. tahun itu kita tuh berangkat haji, Mm-mm, ya kan, berangkat umroh tuh orang tuh mm-mm, banyak banyak banget banget. kayak gitu. Tapi yang kemudian dia tidak melakukan riba, maksudnya dia yang melakukan riba juga banyak kayak gitu. Iya. Mm-mm, Artinya gini, kalau kita kaitkan dengan buah tadi, mm-mm. sudah kayak kalau aku nggak salah ya, sudah menjadi kebiasaan di negara kita bahwa kita itu tahu ibadah, tapi kita belum menikmati ibadah itu. Mhm. Termasuk juga dalam pernikahan. Ini kan sebenarnya kita lagi ngomongin meaning ya, makna dari sebuah ibadah itu. Sholat pun kita kan kayak gitu. Iya. Kita tahu rukun sholat, kita tahu visualisasinya sholat itu seperti apa. Kemudian tata cara sholat itu bagaimana kayak gitu. Tapi bahkan mungkin kita sendiri pun juga menikmati sholat tuh mungkin hanya beberapa persen kayak gitu. Iya. Kadang cuma rutinitas malah. Iya, kadang cuma rutinitas kayak gitu. Pun juga ibadah dalam pernikahan kayak gitu kan. Banyak orang yang hari ini tuh ngomongin pernikahan tuh kan banyak banget ya. Orang tuh sudah tahu tujuannya menikah adalah untuk ibadah dan seterusnya. Tapi untuk menikmati ibadah, untuk memberikan makna terhadap ibadah itu sendiri itu sangat minim sekali kayak gitu. Untuk bahwa merasakan ibadah yang sebenarnya itu begini ya. Merasakan ibadah yang katanya berat tuh kayak gini ya. Aku tuh jujur belum menikah ya, tapi perjalanan sebagai single ini tuh banyak ngajarin aku tentang menikmati apa yang ada di sini saat ini kayak gitu. Untuk menikmati apa yang tersisa gitu ya, karena diuji kehilangan tuh aku pernah ya. Diuji kehilangan tuh pernah kayak gitu. Diuji dengan kematian orang tua tuh juga pernah. Bahkan titik terendahku itu tahun kemarin gitu ya, which is 2 minggu sebelum bapak aku nggak ada, itu tuh aku berkenalan dengan laki-laki gitu. Ini mau diceritain gak nih? Boleh. Sepil kali ya, sepil. Oke. Iya. Jadi 2 minggu sebelum bapak aku nggak ada tuh, aku tuh sempat berkenalan gitu dengan laki-laki. Waktu itu kan lagi musim-musimnya mixed marriage ya. Tahu mixed marriage nggak? Mixed marriage. Nikah dengan bule. Oke. Gitu. Nah, waktu itu tuh ya akhirnya iseng lah kita itu main-main main-main komunikasi dengan bule kayak gitu. Singkat cerita, aku juga salah waktu itu karena nggak syar'i ya. Harusnya kan kalau misalnya ta'aruf segala macam itu kan harus ada perantara. Gitu. Oke. Nah, tapi karena asumsiku adalah dia itu nggak ngerti yang ta'aruf syar'i, ya udah akhirnya kita gas-gas aja kayak gitu. Oke. Terus habis gitu. itu singkat cerita akhirnya kita berkenalan gitu kan. Terus pada akhirnya kok ini dia minta sesuatu. Oke. Bukan minta sih, dia mau ngasih sesuatu gitu. Mau transfer sesuatu lalalala kayak gitu. Tapi ini tuh harus pakai uang DP untuk menebus itu kayak gitu. Ini jaringan penipuan bukan sih? Yes, Oh iya. Oke. Nah, terus pada akhirnya kan terjadilah itu ya. Aku kehilangan uangku. Terus habis itu kehilangan tabunganku juga kayak gitu kan. Akhirnya kemudian bapak aku nggak ada seperti itu. Tapi Masya Allahnya pelajaran dari situ tuh malah aku dapatkan di akhir tahun 2024 itu tadi. Ternyata memang untuk ngasih tahu aku bahwa aku sendiri tuh ada semacam penghargaan diriku yang rendah. Yang aku tuh gampang loh dideketin cowok kayak gitu. Oke. Gampang istilahnya tuh gampang diperdaya gitu ya. Itu harus dengan peristiwa seperti itu. Kayak gitu. Jadi aku juga gampang ditipu loh. Gampang kena jejaring penipuan kalau sampai
sampai suamiku ki sampai ya Allah yang kok bisa loh. Iya. Gitu. Yo, Mm-mm. memang apa ya, sudah kan mereka juga sudah mengeluarkan apa ya, istilahnya bersaksi ya, mengeluarkan statement gitu. Heeh, Jadi yang mudah dijaring heeh. itu adalah perempuan-perempuan yang dia rata-rata itu labil. Oh, labil. Dia Oke. fatherless. Terus Itu. habis itu dia tidak memiliki figur ayah yang kuat gitu. Hmm. Dan lebih-lebih lagi kalau kita kaitkan dengan pertanyaan ini, orang yang mudah ditipu itu adalah orang yang memiliki kesadaran diri yang rendah. Kesadaran diri ini ternyata berkaitan dengan faktor yang kita bahas tadi, faktor spiritualitas yang rendah kayak gitu. Makanya kadang kita itu baru akan menyadari sesuatu ketika kita itu udah dibenturin sama tembok. Aduh, iya lagi. Gitu. Benar. Nah, balik lagi ke pernikahan itu adalah ibadah. Bagaimana kemudian kita itu merasakan ibadah? Kita itu baru akan menikmati sesuatu itu ada ketika sesuatu itu sudah terbentur, sudah banyak benturan dengan kita. Gitu. Jadi sebenarnya benturan-benturan dalam pernikahan mungkin ya, yang sudah mengalami pernikahan itu adalah cara untuk membuat kita menikmati ibadah itu sendiri kayak gitu. Ya Kalau sih, benar. karena kalau jalannya itu lurus terus, nggak akan menikmati kita, guys. Iya, nggak asik sih ya. Kayak kita misalnya ke wahana, terus habis itu lempeng aja di dalam kereta, nggak ada yang menakuti, tiba-tiba kaget, itu kan ya nggak asik ya. Iya sih, sebenarnya memang di dalam pernikahan itu yang aku rasain memang kadang ibadah itu ternyata memang tidak semulus itu gitu. Maksudnya ada perjalanan-perjalanan yang memang kita tuh harus jatuh dulu, harus dibenturin sama masalah dulu, baru akhirnya kita tahu oh ternyata Allah tuh maunya ini kayak gitu. Bahkan kan katanya kan istri itu bisa masuk pintu surga, 8 pintu surga, tinggal milih itu ketika salah satunya adalah taat pada suami. Nah, itu kan gampang ya katanya gitu ya. Tapi ternyata itu yang paling sulit dilakukan oleh seorang istri. Karena kadang ya itulah, manusia itu kan dua pribadi yang berbeda gitu kan ya, sudut pandang yang berbeda. Jadi kadang menurutnya istri itu baik, menurutnya suami enggak. Dan kita bukan dituntut, kita harus bisa menurunkan ego kita untuk akhirnya taat pada suami, mau nggak mau kayak gitu kan. Oke. Terus pertanyaannya nih ya, gimana kalau misalnya pendapatnya Mbak Umira tentang istri-istri yang dia itu akhirnya rela mengorbankan segalanya gitu kan, mengorbankan segalanya agar si suami gitu kan tetap sama dia, pasangannya tetap sama dia, padahal ya dari segi ini harga diri tuh udah hancur habis-habisan. Nah itu apakah salah mengorbankan segalanya itu? Atau gimana nih yang benar gitu sebagai istri? Apakah kita harus membangkang atau gimana nih gitu kan ya? Iya, jadi lagi-lagi ke stigma sosial ya. Kita itu saat ini hidup dalam dua paradoks gitu. Oke. Kalau nggak hitam tuh putih, kalau nggak putih ya hitam kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak berpisah yang mempertahankan, tapi dengan luka yang menganga gitu, yang menganga gitu, yang mempertahankan lukanya demi mempertahankan pasangannya gitu, yang rela terluka demi mempertahankan pasangannya kayak gitu. Jadi apakah itu baik? Tentu saja itu baik kayak gitu. Cuman memang memang ada satu teori dalam psikologi yang aku ingat itu ya. Ketika kita itu pengen kehidupan kita sejahtera, maka kita perlu untuk menganggap diri kita penting dan orang lain juga sama-sama penting. Kalau kita hanya menganggap diri kita itu penting, berarti kita dominan. Kalau kita menganggap orang lain penting saja, itu berarti kita people pleaser. Tapi kalau kita berkolaborasi dalam kehidupan yang kita sama-sama mau menuju kepada tujuan yang sama gitu ya, artinya kita perlu untuk menganggap diri kita penting dan pasangan kita pun juga penting. Seseorang yang penting. Berarti sama-sama penting. Ya, sama-sama penting. Makanya kan Allah itu sampaikan bahwa Allah itu akan mempertemukan dengan yang sejenismu, ya kan? Dengan yang sejenismu. Sejenis ini kalau misalnya kamu itu menganggap dirimu kamu penting, berarti kamu akan dipertemukan dengan orang yang kamu anggap dia itu nggak penting gitu. Oh gitu. Kalau kamu menganggap orang lain itu penting, berarti kalau kamu itu menganggap orang lain itu penting, maka kamu akan dipertemukan dengan orang lain yang dia merasa bahwa dirinya itu penting.
Kalau kamu itu menganggap bahwa dirimu dan dirinya itu penting, maka kamu pun akan dipertemukan dengan orang yang sama-sama menganggap dirimu dan dirinya itu penting kayak gitu. Sehingga keseimbangan. Sejenis itu seperti itu. Sekufu itu Yes. berarti seperti itu. Yes. Jadi memang ada keseimbangan yang kemudian terjadi di antara dua pasangan itu kayak gitu. Jadi memang dari mindset dari awal sebelum menikah itu memang harus dibangun ya. Terutama mindset kita dalam membangun relasi itu akan seperti apa gambaran kita nanti ketika kita berpasangan itu akan seperti apa. Apakah kita itu rela berkorban demi pasangan kita, berarti kan kita people pleaser ya. Oh ya. Mementingkan orang lain, tapi kita menindas diri kita sendiri gitu. Ataukah kita menganggap bahwa diri kita sendiri yang penting? Aku tuh ada temen yang kayak gitu. Menganggap bahwa dirinya itu penting sehingga orang suaminya lain itu suaminya itu nggak penting lah kamu tuh kayak gitu. Akhirnya kan ya dia nggak merasa bahwa ternyata dia itu sedang menyakiti suaminya kayak gitu. Akhirnya suaminya sakit-sakitan. Suaminya juga kehilangan harga dirinya di mata teman-teman beliau itu kayak gitu. Jadi memang baik-baik saja gitu kalau misalnya si istri ini ingin mempertahankan keluarganya, tapi memang idealnya memang seperti itu. Dia menganggap dirinya sendiri itu penting dan orang lain pun juga penting, sehingga memang sebelum memasuki pernikahan itu kita perlu untuk membangun mindset ya, bahwa kita itu akan memasuki hubungan yang dimana dua-duanya itu sama-sama penting, sehingga kita bisa berkolaborasi, termasuk diri kita sendiri yang mungkin kalau kita tuh besar dalam lingkungan yang harus serba nurut gitu kan, akhirnya kemudian kita jadi people pleaser, kita jadi mengharapkan orang lain, kita jadi menunggu orang lain dan seterusnya, sehingga kemudian kita pun akan dipertemukan dengan pasangan yang menginjak-injak kita. Kayak gitu. Oh gitu. Oke gitu guys. Jadi ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa menurut tadi ya, kita ke Gen Z lagi nih kan. Nah, tadi kan udah banyak nih ya kamu mendengar dari Umira ya, Mbak Umira ya kan. Nah, menurut kamu apakah menjadi seseorang yang memiliki self worth tinggi terhadap diri kita itu penting bagi Gen Z, dan gimana sih anak Gen Z itu melihat tentang ini harga diri sendiri itu gimana? Ya. Oke Mbak, tadi aku udah nangkep banyak banget ilmu ya guys. Sekarang saatnya aku berkomentar tentang self worth ya berarti. Nah, kebetulan di lingkungan aku tuh juga ada yang people pleaser gitu. Jadi emang mempertahankan pernikahan karena anak. Kayak gitu. Dan kayaknya itu banyak sih. Iya banyak banget sih. Dan aku memahami self worth itu mungkin dari situ dulu ya Mbak. Nah, menurut berarti aku juga mau lempar pertanyaan juga. Berarti kan tadi kan aku agak belum paham nih. Tadi kan berarti mempertahankan itu oke, kata Mbak Umira. Berarti memutus itu juga oke. Oke. Jadi dua-duanya bisa menjadi solusi. Iya. Jadi gini, tadi kan sempat kita bahas ya, pernikahan itu adalah jembatan gitu. Jembatan untuk menuju kepada sesuatu yang lebih abadi, kepada cinta sejati kita gitu. Iya. Bisa jadi pernikahan itu adalah membawa pesan untuk menyadarkan kepada kita bahwa cinta sejati itu bukanlah jodoh itu. Iya. Tapi cinta sejati itu adalah kamu, ada di dalam dirimu sendiri. Iya. Yang terkoneksi dengan Tuhanmu kayak gitu. Ini aku agak ngomongin penelitian akhir-akhir ini ya, penelitian terbaru tahun 2010 kata Bu Aisyah Dahlan itu, di dalam hatinya manusia, di dalam sudurnya manusia, itu ada satu bagian kecil yang dia itu tempat dia menyambungkan diri dengan penciptanya. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita itu kemarin lihat red lines ya, ada red lines itu. Nah itu tuh red lines-nya itu tuh ke atas gitu loh, nyambung ke atas kayak gitu. Jadi sebenarnya hati kita itu hanya terhubung kepada pencipta kita gitu. Dan memang aslinya hati kita itu diciptakan hanya untuk mencintai Allah kayak gitu. Sehingga bisa jadi ketika hati itu isinya adalah sesuatu selain Allah, maka perpisahan itu pun akan menjadi sesuatu hal yang memukul, sesuatu hal yang menyakitkan kayak gitu. Padahal sahabatnya Rasul ada nggak yang dia itu bercerai? Ada ya. Jamilah,
Siapa itu namanya Jamilah yang beristrikan siapa Sabit siapa kayak gitu. Yang Julaibib itu. Bukan. Gara-gara apa? Gara-gara si suaminya ini jelek. Iya lagi. Ya, Kan Rasulullah juga membolehkan ya kan? Rasulullah juga membolehkan kayak gitu. Jadi mempertahankan oke. Nggak mempertahankan pun oke juga kayak gitu. Karena ketika kita membicarakan tentang hubungan kita dengan Allah, apapun yang terjadi di dunia ini semuanya adalah baik gitu. Yang membuat stigma perceraian itu nggak baik atau stigma perceraian itu adalah buruk itu kan masyarakat kita. Iya, benar. Betul nggak? Betul. Bisa jadi dengan bercerai itu sedang membuka peluang untuk perjumpaan dengan sesuatu yang lebih hebat lagi. Makanya dikosongin tuh. Yang tadi hanya harusnya diisi oleh Allah, diisi untuk mencintai Allah gitu ya. Tapi diisi untuk mencintai pasangan. Kemudian diambil paksa, ya kan? Terasa sakitnya. Tapi ternyata Allah itu sedang menyiapkan sesuatu hal yang lebih indah masih lagi. ada kesempatan lagi. Iya, jadi baik dan buruknya itu kalau misalnya kita sandarkan kepada mulutnya manusia, itu kita akan kecewa sih. Iya benar. Padahal yang tahu baik buruknya itu kan bukan manusia ya kan? Iya. Yang tahu baik buruknya itu kan Allah. Allah gitu. ya, benar banget. Dan menurutku self worth menurut Genji sebagai POV itu kalau misalnya apa ya, kalau Gen Boomers atau milenial lah yang aku lihat itu mereka bisa mempertahankan itu hubungan itu meskipun mereka harus mengorbankan banyak hal. Tapi kalau Genji sepertinya nggak bisa sekuat itu deh. Artinya ya mungkin kita juga udah nggak asing lagi kalau banyak Genji yang memutuskan untuk bercerai kayak gitu. Dan menurutku masyarakat juga udah open mind tentang ini gitu, dan bukan berarti itu sebagai pembenaran ya, tetapi jadi nggak memandang perceraian itu tuh sebagai apa ya, suatu hal yang aib kayak gitu, itu tuh enggak kayak gitu. Hal yang biasa aja. Dan kita pengennya pasti ya nggak sampai mengarah ke situ lah. Dan self worth itu ya kayak yang dikatakan Mbak Umira tadi, kita harus paham sama diri sendiri, memahami ya boundaries itu sebelum memulai nikah itu kita udah harus paham sama boundaries kita. Kalau emang kita di tahapan itu udah nggak mampu, ya udah lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan tangan ke kamera. Nggak usah dipaksakan. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke, terakhir ya teman-teman. Apa nih pesan-pesan untuk perempuan-perempuan yang mungkin usianya 30 plus belum menikah gitu ya. Selain tadi ya membuka insight bahwa ya itu takdir, termasuk salah satu takdir yang harus kita jalani gitu ya, karena timeline orang kan ternyata beda-beda. Nah, ada nggak sih Mbak Umira pesan-pesan untuk mereka untuk lebih lebih kuat mungkin, atau lebih sayang kepada dirinya sendiri lah gitu ya? Ada nggak pesan-pesan untuk mereka? Mungkin bukan pesan untuk mereka ya, tapi untuk aku sendiri sih. Oke. Aku lebih mau mengapresiasi ya. Oke. Nah, ketika aku ngelihat mereka ya aku ngelihat diriku sendiri ya. Ya, aku mau mengapresiasi aja sih teman-teman yang usia 30 tahun belum menikah, menghadapi stigma sosial, tekanan orang tua. Kemudian tekanan mungkin di pekerjaan, dia harus jadi sandwich generation dan seterusnya. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah kuat untuk menjalani peran sebagai seorang anak. Karena selama kita belum menikah, maka peran kita akan tetap menjadi seorang anak, dan sebelum menikah kita perlu untuk memaksimalkan itu, walaupun kita besar dengan keluarga yang mengalami mungkin disfungsional gitu ya. Tapi berbakti itu tidak ada syaratnya. Berbakti kepada orang tua itu nggak ada syaratnya. Apakah harus baik dulu keluarganya, harus fungsional dulu, apakah harus baik-baik saja dulu gitu, baru kemudian kita berbakti, kan enggak gitu. Itu yang pertama. Kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih karena sudah belajar untuk mencintai pilihan-pilihan Allah kayak gitu. Karena kita sebagai seorang single di usia 30 tahun itu kadang bukan karena semata-mata pilihan kita ya, tapi memang karena
Allah itu pilihkan kita untuk berada di sini untuk kemudian membaca apa itu hikmah. Apa itu hikmahnya. Dan ketika kita itu mengetahui hikmahnya, ketika kita tahu apa pelajarannya, maka kata Imam Ghazali, kita itu akan menangis ya. Karena sebegitu baiknya gitu loh. Allah itu tuh sama kita menciptakan takdir yang sebegitu indah. Sebegitu indahnya. Mungkin kita tadi kayak aku pernah kehilangan, pernah ditolak dan seterusnya. Jadikan itu sebagai jalan terendah yang nanti akan menjadi jalan terindah kayak gitu. Gimana nih? Bagus banget, aduh. Oke, terima kasih. Insya Allah makasih Mbak Mira udah mampir di podcastnya Rue. Sehat Semoga selalu. sukses. Terima kasih. Amin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak podcast dari awal sampai akhir. Tunjukkan dukungan kalian di komentar, kira-kira mau ngebahas apa lagi. Dan buat teman-teman yang usianya sudah 30 tahun plus belum menikah, it's okay, nggak apa-apa banget. Dan kita ada di sini buat teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye, assalamualaikum, see you.